Dia juga botak, masa ya gue botak, dia botak. Harus seimbang. Ih, kok mah dikit itu akarnya ya. Nggak galak ya, medianya beda pak. Tapi udah beranak itu ya Pak? Hah? Indukannya dia mati pucuk. Busuk sih enggak kan? Nggak busuk, dia mandek gitu loh. Bantet itu. tapi emang nih udah lama bang pupusnya kagak naik. Gue nanem bulan 12. Oh iya mati pucuk. Biasa kadang suka numbuh ini lagi kan. Mati pucuk sih kagak dah. Maksudnya bukannya mati, bukan. Jadi kayak Ngeden. iya, prematur gitu loh, kerdil gitu, apa sih namanya? Ini Kayak bantet, Selamat Pak. bergabung Om Mr. Roland. sayuran ngelep. Waktunya bertani nih Om. Ya, akarnya yang mau banyak tuh pakai akar kelapa. Ini enggak. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Malam ini saya live untuk perawatan atau bertani. RA invite you gimana nih maksudnya? Boleh dibantu tap-tapnya Om Bunda biar yang nyemprotnya semangat. Kenapa Pak? Nyari paus? Kagak ada paus di sini di laut. Ada TikTok dia, disuruh ngetep. Oh iya ngetep, buat apa enggak? Ya. Nih mau diapain ini? Bapak Guru. Pisahin. Dipisahin apa ya? Pucuknya kita akarin lagi. Karena kita pucukin. Karena kita pucukin lagi. Boleh juga. Jadi begini nih. Jadi biar aktif, tunas-tunas yang di bawahnya biar aktif kita pisahin. Rapat ini. Gini nih Adam, kan ada mata tunas ya. Mana tuh? Nih, Oh iya tuh, mantep tuh. cuman memang agak ke atas kita potongnya miringnya aja Madam. Miring, Ini riming. riming boleh. Orangnya enggak kan tapi? Riming, wah usah. Nah, ini juga mata tunas. Kita buka. Iya. Iya Pak Mirto. Hati-hati Pak Makasih Mirto. Pak Mirta ya. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi indah Pak. Happy nice dream. Happy family. Nah, biar mata pucuknya kita yang bawah dapat, yang atas dapat. Nah ini kita garis. Nah, pas segini nih. Set set. Wis jatuh. Jadi gitu ya, kalau motong harus diperhatikan. Nah ini sekali. juga sebenarnya ada fungsinya nih Om Adam nih. Ini Mana gini kita buat Oh, di ini ya. didorong. Congkel. Nah.
dapat nih kita Tuh dia bersihin. tuh mata tunasnya. Jadi kalau kepanjangan gini nih kasihan nih, bawahnya jadi nggak aktif nih Madam. Oh karena terlalu apa nih? Terlalu jauh. Terlalu banyak, jadi ini ngalah. Ini sebenarnya mau naik. Ini sebenarnya mau naik nih Madam nih. Oh gitu. Dia ngalah, dia akhirnya ngalah. Tapi mati enggak. Dia cuma agak nyendat aja, pertumbuhannya kesendat. Kita lihat yang atas dulu ya Madam. Boleh. Nah, ini yang tadi kita bersihin dari patahannya. Patahannya kita bersihin. Dibersihin dari apa tuh? Iya, sela-selanya, jadi jangan ada sela yang apa retak gitu loh. Oh. Jangan ada retak kan. Jadi harus benar-benar datar gitu ya? Datar. Nah, ini berhubung akarnya mepet sekali nih. Ini kita potongnya begini Madam. Oh ini rencana mau disungkup? Sungkup kita akarin lagi. Kita potongnya segini lah. Iya. Yang kita goyang itu bukan pisaunya Madam, Pohonnya. tanamannya, jadi biar nggak kena tangan. Iya. Cara baru nih, informasi baru yang digoyangin pohonnya. Nah ini jangan dipisah dulu, biar dia gede dulu, biar dia besar. Ini dulu. udah ada akar mandirinya? Oh udah tuh ya? Ada yang nggak ada. Jadi yang ada tuh sedikit sih sebenarnya. Dia biar tinggi aja dulu, biar nanti pertumbuhannya bagus. Ini kan karena ini kan daunnya gede-gede. Iya. Maksudnya biar dia stabil, gede juga. Ya kita diemin aja dulu. Jadi inilah prosesnya ya, bersabar ya. Nah ini dia potongannya. Ini potongannya dia apa ini? Kita kasih bumbu Madam. Bumbu apa nih kalau boleh tahu nih? Ini cuman arang sekam aja. Kalau nggak arang sekam, arang biasa aja ditumbuk, dihalusin. Oh dari sekam bakar bisa? Iya, pertama tujuannya biar mencegah bakteri ya. Mencegah oh iya benar. Kedua, dia merangsang akar juga. Nah, ini kita diemin. Lebih bagus mana nih? Pakai antrakol atau pakai sekam bakar? Kalau sekam bakar kan sifatnya netral ya, dia nggak ada bahan campuran apa-apa. Kalau kayak antrakol kan ada bahan kimia campuran, kadang dia ngikis bonggol, panas dia Madam. Nah ini kita taruh sini ya. Kalau ini nggak ngikis? Nggak, selama saya pakai ini nggak ngikis. Berarti bisa dibilang lebih nyaman pakai sekam bakar ya? Iya, lebih aman. Lebih aman. Kita bersihin dulu ya. Nah ini dari seludang tuh. Sebenarnya ini nggak mati pucuk Om Adam. Jadi ini hanya nyendat aja. Oh. Sebenarnya dia nggak pernah busuk, nggak pernah spot gitu ya. Ini kita buang sekitar 2 daun ya. 2 daun bawah. 2 daun ke bawah kita buang biar nanti buat bakal akar baru, ngerangsang bakal akar baru. Kenapa nggak langsung kita potek biar dia nggak merusak? Ya nggak merusak kulit si bonggol ya. Nggak retak. Iya. Jadi kita kita pola dulu pola potongannya. Simpel kan, cukup sekitar 1, 2 mata 3 mata tunas ini buat akar. Nah kalau ini saya pakai perangsang akar. Perangsang akarnya pakai apa tuh Om? Bentar ya. Tumben lu ngomong ke gua Om. Oh iya. Tumben lu ngomong gua Om. Ini pakai apa nih Wak perangsang akar? Nah, ini ada akar. Ini kita pakai untuk ini ya, untuk yang saya pakai ini saya pakai rutap ya. Iya rutap. Nah kalau cara sini saya hanya pakai di batang akar ya, di sela-sela kanalnya, sela-sela tangkai daun. Saya olesin ke sini enggak. Biar nanti bekas potongannya biar nggak panas.
Nah, kita kasih Dicelupin situ aja ya. nggak usah ribet-ribet. Gak usah pakai tangan gitu ya. Nah, ini biar kering dulu Madam. Maksudnya biar nggak, karena dia kalau misalkan dicampur air dia langsung berbusa, berbuih. Oh. Nah, makanya biar kering dulu, biar ya kita tunggu ngeresep juga. Oke, kita taruh sini Madam ya. Boleh. Wah, udah banyak nih. Kasih saya. Oh gitu, kursi. Kenapa Udah mulai saya berasa ya? pakai tempat duduk pink? Hah? Ini hadiah dari anak saya Oh sebenarnya. gitu. Nah, ini kita ini juga nih, kita apa namanya ya, kita ukur berapa bonggol yang kita nanti taniin. Nah, ini kita cacah beberapa bagian. Tapi karena di sini ada tunas yang tidur ya, yang kalah tadi sama anakan samping yang paling atas yang besar. Kita kan tujuannya mau ngaktifin lagi nih. Nah, ini akar ada yang ke bawah. Satu. Nah, kebetulan di sini ada bekas bunga nih Om Adam nih. Mana tuh? Tuh. Oh iya. Nih kan ada bekas bunga tuh. Iya. Nah, bekas bunga ini kan nggak ada mata tunas. Kita manfaatin potongannya di sini. Oh. Caranya gini Om. Jadi nggak merusak mata tunas atau ruas yang lain ya? Betul. Kadang-kadang betul loh dan caranya gini lagi ya, Kang kawan ya. Kita garis dulu, kita lurusin. Jangan goyang dalamnya. Nah, ini yang kita goyang itu jangan pisaunya, teman-teman ya. Bonggol yang kita goyang, biar enggak apa ya? Kena tangan tadi. Kena tangan pastinya. Takutnya beda lagi. Yang tadi kena tangan. Tapi sih nggak mungkin juga kena kaki. Nah, kita goyang. Ya, rapi kan? Wah. Bersih ya? Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah. Nah, ini karena ini masih panjang dan memang untuk bonggol jenis tanaman ini tuh terbilang besar ini ya. Nah, ini kita ratain. Maksudnya dengan diameter bonggol untuk jenis tanaman ini kan lumayan besar dan tua sebenarnya. Ini kita bisa bagi agar mata tunasannya pun besar. Ini kita bagi berapa ya? Kita bagi 2 aja ya. 2. Di mana pasnya ya? Nah, di sini nih pasnya mana nih? Kalau untuk bonggol tua gini dan bonggol diameter besar, untuk hidupnya itu gimana itu? Ya pasti peluangnya juga besar. Jadi sih sebenarnya kita juga harus tahu ya jenis tanaman. Ini kita potong ya. Yang apa? Untuk jenis ini kan tanaman jatayu ya, jatayu merah, jatayu mutasi. Jadi rata-rata yang mutasi itu kan bonggolnya kecil. Iya. Makanya dengan ukuran diameter bonggol sekitar berapa senti nih? Ada sekitar 1,5 mungkin 13 mili. Ya, ini tergolong besar. Dan misalkan pun dipotong di bonggol begini, dominan keluar tunasannya juga besar juga, Madam. Tapi balik lagi ya, kuncinya adalah sabar sama keberuntungan. Nah, itu dia. Nah, kita Ini bumbu lagi. Kita kasih Lada bumbu, hitam ini ya. ya. Tadi apa, Madam, ini fungsinya? Fungsinya Lupa kan lu? Bumben manggil Om Adam. Tadi kan Om Adam. Oh, iya. Nah, jadi kenapa harus harus bakaran sih sebenarnya, bisa pakai arang juga, arang ditumbuk jadi halus. Dia fungsinya itu merangsang perakaran juga, di samping itu sifatnya yang netral. Dia melindungi bekas luka ya, luka sayatan gini ya, luka sayatan pisau. Pada dasarnya si sekam bakar ini juga udah steril ya? Iya, steril dan nggak ada bahan-bahan yang lain kan? Iya. Karena memang saya juga pernah punya sekam bakar udah lama tapi nggak berjamur gitu. Iya, asal jangan kena air sih. Iya betul. Nah, ini kita pilih di sini di tengah, karena ini kan
mata tunasnya lumayan besar ya. Jadi mungkin kemungkinan bagus nanti hasil tunasnya kita ambil di sini. Kita bagi 2 lagi dong madam nih, biar Biar gede lagi. besar tunasnya. Nah buat teman-teman yang motong, jangan pisaunya yang digerakin. Batangnya yang digerakin. Betul, batangnya digerakin. Supaya Medianya digerakin biar aman dari pisau. Kita kasih bumbu lagi madam. boleh. Ngomong-ngomong, lu live gini banyak yang nonton. Ada aja. Ini edukasi teman-teman ya. Kalau mau diikutin terserah teman-teman aglo pastinya ya. Kalau yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Terima kasih tap-tapnya Bunda Ayu Haya. Nah itu ya. Ini biar kering dulu madam. Oh gitu. Getah dari si bonggol ini dia meresap ke ke sekam bakar ini yang sudah dihaluskan. Jadi nanti dia akan mengering dengan sendirinya dan mengeras biasanya. Oh gitu. Jadi kalau kita siram pun dia tidak luntur. Jadi maksudnya kita biarkanlah selama beberapa menit sampai kopi habis lah. Oh gitu. Lama. Yang hitam itu apaan bang? Yang hitam ini sekam bakar gerus Bunda. Sekam bakar halus. Nah kasih tau fungsinya kan. Ini untuk Lupa kan lo? ini untuk kita olesin ke bagian yang kita potong. Nah ini fungsinya, ini untuk cepat mengeringkan bekas potongan dan merangsang perakaran baru gitu. Karena sifat dari sekam bakar ini itu steril gitu, jadi aman. Kalau yang sebelumnya saya pakai antrakol atau yang lainnya, itu dia tidak membuat bekas luka ini menjadi kering, nggak cepat kering gitu. Bahkan sudah waktu itu sempat ada yang belum. Coba videoin lagi tadi. Maaf. Gitu. Ini kita lagi nyeduh kopi nih. Nah, ini nyeduh kopi dulu kita sambil nunggu kering. Ini kita cuci, tapi nggak dipotong ya. Enggak. Dilanjutin sama Ram. Oke, makasih. Sampai mana tadi ya? Sengaja bener. Gitu. Kalau pakai antrakol atau yang lainnya itu lama keringnya. Jadi dari situ juga bisa menyebabkan busuk. Pertama bonggol ngikis, minimal bonggol ngikis. Yang kedua itu menyebabkan maksimalnya bisa kebusukan pada batang. Gitu. Nah ini tadi udah dimotong ml. Ini terahnya sebenarnya ml lembayung, cuma dia lagi atit atau au. Merahnya belum keluar. Nah terus ini juga ini kita habis potong Astuti Astrea 73. Bukan ya. Terus tadi kita motong JT pisah anak samping. Ini anakannya. Ini anakan samping ya. Ini terah double head. Ini indukannya. Sepil sansan. Sansan mana nih om? Kalau setelah antrakol dikasih lem setan gimana bang? Waduh, kalau saya nggak menyarankan bu. Nggak. Asal yakin aja. Iya. Bukan berarti jelek sih. Iya, kalau menurut saya bukan berarti jelek. Kalau memang ibu sudah sistemnya atau caranya seperti itu, silakan. Kalau mau pakai lem setan atau lem Alteco itu bebas-bebas saja gitu. Cuma kalau buat saya pribadi saya nggak pakai itu karena saya berpikirnya ini makhluk hidup, kalau dikasih lem, kita aja yang makhluk hidup dikasih lem kena tangan risih gitu ya, apalagi sih tanaman ini gitu. Jadi kita kasih yang simple tapi fungsinya sama gitu, atau mungkin fungsinya lebih maksimal gitu. Karena dipakai arang ini itu buat di bahan kultur juga dipakai dong. Oh. Buat ngerangsang akar gitu. Nah, info lagi untuk pakai sekam bakar ini, areng,
itu dipakai juga untuk sistem kultur sebagai perangsang untuk akar gitu. Jadi om dan bunda di rumah kalau misalkan mau ngoles-ngoles bisa pakai sekam bakar halus atau arang yang sudah dihaluskan gitu. Tinggal diolesin aja, ditaburin, itu sudah cukup, terus tunggu kering gitu. Jadi getahnya ikut meresap. Getahnya meresap dan nggak, kan biasanya banyak tuh ya yang getahnya ngegumpal di bagian atas bekas potongan. Nah kalau saya, sepengalaman kita, kalau pakai sekam bakar itu tidak ada lagi getahnya yang nongol untuk beberapa hari ke depan. Nah ini getahnya langsung hilang, alhamdulillahnya seperti itu gitu. Nah itulah fungsinya sekam bakar juga, jadi mempercepat kering dari si getahnya gitu. Dan kita di sini pakai medianya media halus. Ini cuma sekam bakar, kokopit sama kaliandra, itu aja. Difermentasi 3 unsur, lebih simpel dan mudah, tanpa harus dibanyakin kerjaan. Ya, kita lanjut yang udah kering Om Odang. Nah, mana tuh? Astagfirullah sama mulai. Oh iya. Kita lanjut untuk penanaman. Kelihatan kan? Enggak. Gelap kadang? Terang ya? Terang. Kaliandra fungsinya apa, Bang? Bocoran. Untuk kaliandra unsurnya itu fungsinya dia kandungan N, Bang ya. Ya, nitrogen. Nitrogennya dia bagus untuk kebutuhan si tanamannya. Untuk daun itu bagus, Bunda. Gitu. Nah, kita pakai 3 unsur media. Ya. Kaliandra, kokopit sama sekam bakar. Ada rumusan nih, Om Bunda cukup pakai rumusan itu aja. Jadi saya pakai ya untuk apa sih? Untuk saya pribadi ya. Rumusannya gini. Unsur yang dari daun, contoh daun kaliandra itu untuk pertumbuhan daun, itu untuk N. N-nya dari unsur kaliandra, dari daun untuk pertumbuhan daun. Kokopit dia itu dari buah. Dari kulit buah kan ya, kulit buah kelapa. Itu unsurnya P sama K, fosfat dan kalium. Karena lebih banyak ke kaliumnya, lebih banyak ke K-nya, tapi P-nya hanya sedikit. Jadi NPK sudah ada di sini di unsur media ini, gitu kan. NPK-nya, unsur hara NPK, unsur hara makro udah ada di media ini. Nah, untuk sekam bakarnya dia untuk yang tadi saya bilang untuk pertumbuhan ke akar ya, perakaran bagus untuk sekam bakar. Jadi kita pakai 3 unsur itu aja. Seperti itu. Jadi rumusannya daun untuk daun, kulit buah ya untuk pembungaan dan pembuahan, dan untuk batang juga sebenarnya. Karena P sama K itu fosfat dan kalium itu untuk pembungaan, dalam arti pembungaan itu nanti dia akan membelah sel ya, membelah sel termasuk ya tunas juga. Jadi kegunaannya untuk itu. P sama K-nya fosfat dan kaliumnya. Seperti itu Bunda Tante. Bunda Tante sama aja ya? Iya. Om Bunda berarti ya. Berarti untuk unsur medianya sudah mencukupi nih ya Om ya? Iya, unsur makronya, makro kebutuhan untuk tanaman itu sudah cukup di media ini, dan ini udah saya terapin juga. Tapi kita juga bantu untuk pupuk kimianya juga kita bantu ya. Itu seminggu sekali. Itu semprot luar. Kocor dan daun. Oh, kocor dan daun. Ya, semprot daun dan kocor. Karena kan media ini kan kita siram terus menerus ya. Ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Unsur haranya semakin lama semakin berkurang sih sebenarnya. Makanya kita bantu tambah dengan eksternalnya. Nggak pakai kalau untuk sungkup. Boleh di spill. Nah, ini kita pakai kalium sama asam humat. Ini kaliumnya ini
Bukan kalium, sorry Pak. Kalsium. Kalsium. Iya. Karena udah malam ya. Gitu. Nah ini asam humat ini gunanya untuk apa ini Om? Sebenarnya penambahan aja unsur hara, terus memperbaiki struktur media ya, maksudnya struktur unsur hara di dalam media, memperbaiki aja dan melengkapi. Di sini pupuknya murah-murah, Tapi efektif ya. mudah-mudahan efektif dan mudah-mudahan. Tapi selama ini kita cocok sih. Tapi bukan berarti saya pintar dan bukan berarti dan cocok juga di teman-teman agro. Kalau yang sudah cocok ya silahkan aja diterapin. Pupuk apapun sebenarnya bagus selama penerapannya sesuai. Nah ini kita Dan konsisten penggunaannya. pastinya harus konsisten. Ini Astuti ini. Ini kita Tadi kepanjangan potong dulu. pucuk. Karena kepanjangan bonggol ya kan. Iya. Nah kalau untuk perakaran kita nggak pakai kalium sama asam humat. Jadi biar di unsur media ini aja Oh berarti dengan sendirinya ya. dengan sendirinya. Jadi nanti kalau udah akar udah nongol kita rangsang, kita genjotnya baru pakai pupuk tambahan. Ini berapa lama ini kalau disungkup ini? Saya paling lama 2 bulan, Paling lama 2 bulan. paling cepat 1,5 bulan. Paling cepet 1,5 bulan. Sebulan Ini untuk jenis hybrid grek aja atau jenis Thai Kalau hybrid? hybrid grek itu agak unik memang tanamannya, dia agak lama. Biasanya 2:1. 2 untuk hybrid impor, yang satunya untuk hybrid grek. Dalam arti begini, kalau hybrid impor dalam 2 bulan dia misalkan akar langsung keluar akar itu ada 4 lembar. Tapi kalau untuk hybrid grek 1-2 akar aja yang keluar gitu loh. Jadi lebih lambat. Jadi mungkin ada keuntungan lah untuk petani-petani para teman-teman agro yang nanti barang lokal. Keuntungannya negara-negara lain agak susah untuk proses pembudidayaan barang lokal karena memang agak-agak unik juga, agak lambat lah intinya gitu. Yang penting konsisten, sabar, insya Allah bagus. Amin. Oke, kita tanam. Nah untuk ini dulu deh. Boleh. Saya kalau untuk Kita tanam JT indukan. Selamat bergabung, om-om yang baru bergabung. Boleh di say hi dulu. Boleh juga dibantu tap-tapnya. Boleh juga nanya-nanya seputaran peraglonemaan. Jangan ragu, jangan sungkan karena tidak dipungut biaya apapun. Jadikan aglonema sebagai tali silaturahmi, bukan kepentingan pribadi. Ini bonggol-bonggol. Nah ini kita habis motong bonggol sama Adam. Oh iya. Betul. Ini permajaan ya. Tadi kita ambil anakannya juga kan ya. Anakannya karena kan di atas tuh. Nah, ini anakannya. Tadi anakannya di atas, agak ke atas. Makanya kita ambil, kita pisah. Jadi nanti biar besarnya bareng dan jadi indukannya bareng lagi. Iya, siap. Dan bonggol paling bawah kita cacah. Kenapa saya rutin melakukan itu untuk permajaan bonggol? Karena bonggol semakin lama itu semakin kurang produktif, semakin ke dalam semakin kurang produktif. Jadi permajaannya kita potong, kita bonggolin, kita cacah antara 3-4 mata tunas. Karena kalau didiemin aja tanpa di permajaan juga hasilnya kurang bagus ya Om ya. Nah kalau ini dengan postur besar dan saya sisakan sedikit, sebenarnya ini banyak akar. Jadi ini nggak mesti disungkup Om Bunda. Jadi cukup diadem-ademin aja di bawah kolong rak. Yang penting harus kena angin ya, harus ada sirkulasi angin. Jadi biar dia ngebantu proses kelembapan media atau fotosintesis juga sedikit gitu. Karena kan kalau di bawah rak ya uap-uap hawa-hawa panas juga suka kena lah gitu. Iya.
Nah ini kita nanamnya. Oh, nanamnya mendem ini Om. Ya, karena tadi saya kasih perangsang akar di bagian sela-sela ini, sela-sela ketiaknya yang tadi saya olesin perangsang akar. Jadi yang diolesin perangsang akar itu kemungkinan harus kependem juga ya? Iya, nanti biar, karena akar yang bagus itu akar atas ya, dalam arti akar yang produktif itu akar yang paling atas bonggol itu yang produktif. Kalau yang yang paling bawah biasanya tidak ikut manjang. Jadi hanya penyangga aja dan dia rata-rata nggak manjangin lagi. Ini kita ketok-ketok ya biar medianya agak turun. Takutnya diketok-ketok ada yang keluar Om. Tetangga ya. Oh itu ngetok-ketok tetangga dong. Nah, kita pendam setinggi-tingginya. Enggak. Nanti itu nyusul. Untuk kalsium dan Asam umat Asam itu umatnya pakai saya sekam nggak bakar pakai. doang Bang. Ini kita medianya pakai sekam bakar, kokopit sama kaliandra Om gitu. fermentasi ya. Kaliandra fermentasi. Semuanya fermentasi. Dan setelah dicampur semua menjadi satu, kita masih fermentasi juga selama kurang lebih 1 minggu gitu. Ini perbandingannya sekam bakar sama kokopit 1:1 dan kaliandranya berapa Bang? Kaliandra setengah. Kaliandra iya setengah. Unsur N-nya jangan tinggi-tinggi kalau bisa ya. Oh ya, kenapa tuh? Unsur N itu tidak banyak digunakan ya. Maksudnya asal ada dan ada ada minusnya. Kalau kelebihan unsur N justru si daunnya justru akan menguning. Oh. Jadi harus pas ya takarannya juga ya. Ya. Nah ini kenapa harus muncung ya? Jadi saya mau ngerangsang di sela-sela Seludang? tangkai daun ini ya gitu. Maksudnya biar akar itu muncul gitu. Jadi muncul di antara batang dan sela-sela tangkai itu ya. Ya karena kan ini kita tujuannya untuk perakaran ya. Mm-mm. Nah seperti ini, tinggal nanti disiram. Ya, namanya petani memang kalau nanam harus mendem supaya akarnya lebih maksimal. Ini pakai pot agak gede. Nah, tanam ujungnya kalau nampak dari samping cukup tinggi, lebih tinggi dari potnya. Ya, itulah kalau kita sedang mentreatment untuk perangsangan pada akar. Gitu. Karena akar akan menjauh dari yang namanya hawa panas dan sinar matahari. Jadi ya semakin mendem semakin bagus untuk pertumbuhan si akarnya. Ini mau nanam yang mana nih Om? Ini tadi belum, ini semua pot kita tanggalin semua ya. Saya kasih spare hari itu lengkap ya. Sekarang kan tanggal 16 atau 17? Sekarang tanggal 17. Oh, udah tanggal 17 ya. Harusnya 18 di sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Rata-rata di sini saya tanggalin biar saya inget aja. Iya, karena Buat media ganti pergantian suka lupa media. atau terlalu Biar lebih teratur sebenarnya. gitu. Untuk hasil taniannya. Jadi biar kita tahu yang mana yang harus diganti media. Nah ini Om Tante mungkin biar kita kita spill benar. cara nanam ya. Iya, betul. Dengan akar segini tapi potnya kecil ya. Dibilang kecil ya Dom ya. Ini pakai pot berapa ini Om? 15 ya. 15 ya, pot 15 mawar ya. Nah kalau saya nanam Om Tante, media saya isi dulu sekitar seperempat pot. Nah terus setelah itu akar kita taikin ya. Oh iya, siap. Nah ini akar kita taikin. Nah, tuh akarnya ditaikin. Nah, begini. Kita isi. Setelah itu kita isi. Sambil diketrik. Nah, ketok-ketok gitu ya. Nah ini kita putar nih akarnya Om. Puter gimana tuh? Mau kemana? Mau searah apa lawan arah? Searah jarum jam lah ya. Arah timur di mana tuh? Nah ini kita giniin akarnya. Oh iya.
Oh, diputerin potnya ya. Kalau bisa akar itu harus di tengah. Kalau bisa jangan di bawah, karena kalau di bawah tuh biasanya dia agak terlalu lembab. Ya, kalau akar yang kerendam air atau terlalu lembab dari apa, keadaan pot ini kan semakin dalam semakin lembab. Semakin lembab itu dia semakin malas bergerak. Makanya akar itu kita taruh di atas. Bonggol biar yang di bawah bonggol. Jadi kalau di atas itu supaya akar galak gitu ya, menjalar gitu Betul, ya. dia nyari yang basah biasanya. Dia lebih aktif. Tuh, rapi kan? Jadi memang banyak tuh yang kalau kita beli di luaran, akar itu pada lempeng ke bawah gitu. Lempeng ke bawah, dan biasanya akar paling bawah itu akarnya kuning. Iya, Nah, betul. itu dia yang tadi saya bilang. Akar semakin bawah, dia akan semakin malas bergerak karena kelembapannya itu sangat lembab dibanding posisi di tengah pot, apalagi di atas kering. Tapi jangan terlalu di atas juga. Ini ada yang nanya nih, info katanya Aglo suka air bang. Betul, betul. Memang pada dasarnya aglo itu unsurnya lebih banyak airnya. Nah, gitu. Tapi kita bicara akar ya. Akar semakin lembab, akar itu akan males bergerak. Sedangkan saya itu biar akar itu aktif dan akar itu ikut manjangin. Ya, Nah, kita jadi kasih produktif ya. Produktif. Ya. Nah, kita kasih asam umat ya. Oh, asam umat. Asam umat berapa banyak kira-kira itu? Secuilnya aja. Secuil. Nah, ini kita kasih kalsium kalsium ini sebenarnya buat batang, buat memperkuat batang, memperkuat daun, dan apa namanya? Dia apa ya namanya? Mencegah dari serangan hama juga sih. Yang saya tahu ya. Ini pupuk kalsiumnya pakai apa ini Om? Banyak sih, teman-teman bisa beli banyak, beberapa ada pupuk kalsium dengan boron, dengan kita bukannya ini Om Adam, bukannya apa ya? Promo. Endorse. Enggak. Jadi bisa pakai pupuk kalsium apa aja teman-teman ya. Ada yang nanya nih. Jadi bagaimana dengan sistem yang perendaman bang? Kan basah akarnya gitu. Ya. Oh, sistem hidroponik ya? Mungkin sistem yang dimaksud itu yang di bawahnya kasih tatakan mungkin ya. Oh, jadi sebenarnya saya juga pernah pakai tatakan begitu. Jadi biar kelembapannya sih terjaga, lebih terjaga. Tapi jangan salah, air rendaman itu udah beli kadang, apalagi kita pemupukan, kita bantu pemupukan juga. Kadang air itu akan jadi racun, akan residu ya, akan justru kalau bisa sih air itu diganti secara berkala, tingkat keasamannya juga jadi berkurang. Kalau yang sistem hidroponik juga saya pernah melakukan itu. Kekurangannya pada saat kita tanam di media, kita jual ke teman-teman, akar galak. Tapi giliran kita jual ke teman-teman, kan otomatis rata-rata perawatannya beda, sederhana ya, konvensional. Dia pakai media, pakai pot. Kalahnya di situ. Teman-temannya yang nggak bisa ngikutin. Jadi cara di sini sama di teman-teman beda juga gitu ya. Cara perawatannya. Iya. Yang tadi kita bilang yang ini. memang katanya diganti secara berkala. Ya memang katanya diganti secara berkala. Ya memang. Oh, yang air. Ya, betul. Saya dulu pernah pakai sumbu ya, sistem WIC, saya pakai abemik ya. Saya pakai abemik pun saya bikin abemik ya, karena lumayan mahal juga. Ya, caranya seperti itu. Cuman saya lebih ke arah sini, saya yang saya terapin itu yang umum aja lah. Karena biar nanti teman-teman kita jual barang di sini, jadi mereka nggak ada kesusahan juga buat ngerawatnya gitu. Karena yang saya terapin juga hampir sama yang teman-teman terapin. Kita tanam bonggol dong. Boleh. Ini kering belum? Segini. Besok jam berapa Pak Eko kemarin?
2. Dikasih asam humat buat apa, Bang? Kalau asam humat ini fungsinya untuk menyetabilkan keasaman pada media, Om. Gitu. Nah, ini ada juga si guru. Buat melengkapi aja unsur hara. Melengkapi unsur hara. Memperbaiki media. Memperbaiki media aja sih. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini asam umatnya. Mau nobar lah ya. Ditunggu nobar. Membeliin barang kapan, Bang? Mau beliin barang kapan? Besok. Ya, besok ya bisa, tapi ya ntar dah sekalian gua siapin. Mepet sih. Tadi mau saya ajakin. Apa? Ada itu. Iya. Ribet kan kalau nah, ini kita nonton bonggol lagi, teman-teman. Ada banyak ya yang nonton? Ada. Iya. Di besok kita mau live di salah satu temen. Dia kebetulan punya YouTube, Aglonemaret. Untuk tayangnya sekitar hari apa jadi kena? Tanggal 19 pagi. 19 pagi ya. Nggak dikasih pupuk slow release lagi, Bang. Oh, terlalu boros. Ini sebenarnya sebelumnya juga saya pakai Dekastar ya. Itu terlalu boros, Om. Kadang di sini media hanya 3 sampai 6 bulan itu sudah ganti. Jadi saya pikir terlalu boros ya. Dan juga kan kita juga perhatiin unsur hara yang di media. Dekastar kan seimbang ya NPK-nya. Dari media pun sebenarnya kita nggak kurangan, dan pupuk eksternalnya juga kita tiap minggu kita pakai kasih juga NPK gitu loh, NPK kocor. Jadi kalau intinya kalau Dekastar saya pikir lumayan boros lah. Mahal juga. Mahal juga iya. NPK biru, Bang. NPK. Oh, saya pakai ini Gandasil. Saya pakai Gandasil, Om. Gandasil D dan Gandasil B. Nah, ini dia nih. Pot kecil akar banyak, begini cara nanamnya. Ini akarnya nih. HP bagus juga ini kameranya. Bagus, jernih. Nah, ini kita puterin ya, kita puterin akar. Ini di sini tanamannya agak mendem semua, kita tanam. Biar agak sejuk gitu loh, biar nggak terlalu kekeringan. Kalau NPK biru ada juga sih ya, tapi dia terlalu apa ya? Asal tahu aja campurannya dia, takarannya itu karena gampang larut. Jadi teman-teman bisa pakai itu bisa, tapi harus perhatikan ininya apa namanya? Campurannya ya. Karena kalau kelebihan dia bikin angus. Angus pada? Angus daun. Oh, angus daun. Iya. Terlalu keras dia NPK biru itu. Kalau Gandasil lebih soft. Ya, saya pakai Gandasil pun ada takarannya. Harus disertai dengan penggunaannya lah. Aturan pakainya harus pas. Katanya bagusnya ditaburi 21 butir ya. Untuk apa tuh? Untuk asam umatnya, kalau untuk kalsium ini
Katanya bagusnya 124 butir ya. Ya, kita punya hobi, usahain jangan ngerepotin, tapi lebih Benar. bikin kita seneng. santai, enjoy, kita seneng, apalagi menghasilkan ya. Ya. Nah itu sih prinsip saya seperti itu. Punya hobi jangan nyusahin lah. Kalau waktu itu bahasa kasarnya ada yang bilang kalau bisa jangan dibudakin gitu. Ya, Namanya hobi kita buat have fun tapi malah terikat gitu. Jadi kayaknya abis ini kita memancing ya. bujang lah. Apa yang apa nih? Ya nggak apa-apa kalau lu traktir lagi. Boleh. Ntar mancingnya di zona aja. Jadi, Nyari ikan lah. Nyari karang, nyajen mulu nariknya kagak. ya kan gue pengen tahu, berarti lu tipenya nyari ikan kan gitu. Enggak, kemarin mah udah cukup ngeliat tahu spot, nitikin spot. Nah, ini teman-teman ya. Mana nggak ada yang nanya lagi, Bang? Iya nih. Tanya lagi lah. Tanya lagi boleh Om Bunda. Mumpung kita Nanti lagi- kapan-kapan bisa nih nanyanya di saat di ruang lab penjuru Nurseri. Bisa diaplikasikan ke Anthurium juga Bang. Untuk apanya nih Om Plan Shop Xperia? Untuk gandasil kah? Atau NPK biru kah? Nah ini sekalian Dam, ini caranya begini nih nanemnya nih. Nih kalau nanam bonggol ya, mungkin teman-teman agak kesusahan ya. Kalau saya bonggol akar nggak saya potong ya, biarin aja. Nah ini caranya begini nih. Nih kita bagi dua dulu. Ini simple tapi orang banyak yang nggak tahu. Nih gini ya, yang bagian sebelah kiri kita putar dulu. Nah, nah. Nah, kelihatan Dam. Kelihatan, tapi agak sedikit gelap karena Nah ini kita kubur. Hah? Sambil kita putar ya, kita putar. Nah ini kita kubur sebelah sininya. Kita kasih. Ini potnya kecil ini. Pot 12 itu. 12 Sedangkan akarnya kemerunyuk. banyak. Tuh ya, Wah. rapi kan. Teman-teman pasti nggak pada tahu nih, agak kesulitan nanam Ada bonggol yang gini. dipotong akarnya kan gitu. Banyak yang Sedangkan nggak tahu. secara logika dia pun makan melalui akar kan gitu. Rapi kan. Ini ada yang nanya nih, untuk trik tadi aplikasi asam humat plus kalsium terus pupuk gandasilnya, apakah bisa diaplikasikan ke Anthurium juga Bang? Oh bisa. Kalau Anthurium ada, kalau saya nggak fokus, maksudnya dalam arti nggak banyak ada tapi nggak banyak. Jadi sebenarnya dari media pun dia agak beda ya. Anthurium itu lebih agak poros ya. Jadi dia nggak kuat banyak air kalau Anthurium. Dari media pun teman-teman juga harus perhatikan, jangan disamain sama kayak aglo. Kalau pengaplikasian pupuknya Anthurium sama hampir, pakai gandasil D untuk mingguannya, selang seminggu lagi perawatan pestisidanya, entah itu fungi, entah itu insek, entah itu bakterisida. Kalau asam humat dan kalsium saya pakai di media, kadang saya kocor, saya campur air, saya kocor. Oke, balik lagi kemari Dam. Boleh. Jadi penjelasannya dari Bapak Guru seperti itu ya untuk Om Plan Shop Xperia. Kalau bakterisida pakai apa Bang? Bakterisida saya pakai Bactosin. Pakai Bactosin Bunda Melin. Bactosin apa ya lagi ya? Waktu itu pakai Nordok. Saya sempat pakai Nordok. Tapi agak ribet ya. Maksudnya emang sih jenis-jenis bakteri itu kita juga harus variasi juga untuk pestisidanya ya. Karena dia kadang suka resisten juga. Jadi semakin sering kita pakai jenis pestisidanya dia semakin kuat. Ya campur-campur lah. Mungkin kalau bakterisida aja, mungkin Bunda juga harus sedia jenis bakterisida yang lain. Ininya apa?
zat aktifnya harus beda lagi. Jadi kalau bisa jangan hanya pakai baktosin saja. Jadi sediain bakterisida yang lain untuk pemakaiannya selang seminggu seperti itu. Oh, oke. Terima kasih infonya Bang. Lancar terus. Amin. Amin. Terima kasih kembali juga untuk Om Plan Shop Xperia. Untuk Bunda Melin jadi seperti itu penjelasannya untuk bakterisida. Selamat bergabung yang baru bergabung. Selamat bergabung di live ya Penjuru Nurseri menjual tanian sendiri. Jadikan aglonema sebagai media tali silaturahmi, bukan kepentingan pribadi. Kayak ini ya pramugari pesawat aja saya. Boleh dibantu tap-tap, boleh di sharing-sharing, boleh tanya-tanya juga gratis. Gratis. Mumpung kita lagi santai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang tadi akar banyak ya. Iya. Nah, jadinya rapi, nggak pakai tanah sama sekali. Waduh. Ya. Gimana tuh? Saya aglonema jarang yang pakai tanah ya. Ada juga yang pakai tanah. Dia sebenarnya tanah bagus ya. Buat apa ya? Menghambat pertumbuhan jamur ya. Saya waktu itu pakai. Itu temen dari Bogor ya menyarankan. Temen kita sebutinnya namanya ya Om Herwin ya, Om Herwin Bogor. Waktu itu bilang katanya kalau buat misalkan ada jamur dari sekam apa segala macam, campurinnya tanah. Ya memang benar tapi enggak full tanah, enggak, sedikit aja gitu lah. Berarti full scam Kak? Tidak Bunda, ini kita medianya pakai 3 jenis. Itu skam bakar, kokopit, dan kaliandra. Untuk perbandingannya skam bakar dan kokopit 1:1, kaliandranya banding setengah. Gitu. Atau bisa nanti sama Om Adam bikinin. Nah ini kita ngeliat-ngeliat lagi nih. Depan bayangan. Bisa bikinin apa Bang tadi? Bisa bikinin media, barangkali ada yang minta dibikinin ya. Boleh, kalau ada yang mau media barangkali bisa langsung japri saja. Pupuknya gimana? Untuk pupuknya kita pakai pupuk luar. Gitu. Pupuk apa nih? Untuk sebelumnya untuk pupuk apa dulu juga nih Bunda? Kita udah bahas tadi pupuknya. Ya, tadi kita juga sudah bahas pupuknya. Cek taniannya ada di atas Bunda. Untuk segmen ini kita segmen edukasi. Untuk segmen ini betul. Kita pakai apa untuk tanya jawab aja apa terus penanaman, cara motong bonggol seperti apa, cara nanam bonggol seperti apa. Untuk malam ini kita segmen edukasi. Betul. Untuk segmen jualannya besok mungkin kita akan jualan dan kita juga akan syuting YouTube di YouTube-nya Aglonema Never Ending. Edukasi banyak yang nonton. Tadi sampai 16. Ini Om Eko. Iya, Om Eko. Ibu Irina. Iya, untuk besok syuting YouTube-nya di YouTube Om Eko Ibu Irina. Ya. Om Eko Aglonema Red atau channel YouTube-nya Neverending Aglonema, dan kita juga punya channel YouTube. Untuk channel YouTube kita Penjuru Nurseri, Instagram juga Penjuru Nurseri namanya. Silakan di-subscribe. Dan TikTok-nya ini juga silakan di-follow, siapa tahu dapat info-info harga yang menarik dan info seputaran cara bertani. Next time kita juga akan edukasi di lab kulturnya Penjuru Nurseri. Untuk sekarang kita edukasinya di bawah dulu, bertani luar. Nah ini cara penanamannya ya, biar nggak kita ubur. Ini kita lipat. Jadi harus benar-benar di posisi nyaman ya si akarnya ya. Iya. Jangan menjorong ke bawah semua. Tapi sih gini Om Adam, kadang kalau bonggolnya jelek ya tetap aja jelek sih. Iya. Saya tidak menafikan bahwa cara saya benar, enggak. Semua ya balik lagi lah ya.
gimana sih kualitas bonggolnya. Kadang bonggol yang nggak produktif ya itu kadang mati, biasalah itu, suka terjadi seperti itu. Tapi ya cara saya ya seperti ini. Pegel nggak pakai tripod ya? Besok pakai tripod lah kalau edukasi di bawah. Gue rasa lu juga nggak bisa dam nanam bonggol. Akarnya nggak dikurangin, tidak Bunda Irina. Jangan Bunda. Akarnya tidak dikurangin karena kita justru di sini yang terpenting itu akar. Akar udah kita capek-capek tumbuhin, kita potongin, waduh. Apalagi untuk bonggolan ya, membantu untuk meresap pada unsur-unsur Oh iya, di media. saya boleh kasih ilmu madam. Boleh tuh, Om Hendrik. Nah, jadi setiap tanaman ini dia punya hormon sendiri sebenarnya, hormon pertumbuhan sendiri. Maksudnya gimana Om? Nah, jadi tanaman aglo ini dia punya hormon di tubuh dia. Nah, contoh gini ya, kita juga kan ada, kita mau numbuhin tunas, kita pakai hormon tunas. Sebenarnya aglo juga ada hormon tunasnya. Di mana letak hormon tunas untuk aglonema? Adanya di ujung akar. Nah, hormon akar gimana Om? Ada nggak di aglonema? Ada. Adanya di ujung pucuk daun. Nah, jadi gini kesimpulannya. Kalau mau numbuhin tunas, usahakan ujung akarnya itu aktif. Baru dia tunasnya aktif. Seperti itu. Kalau mau numbuhin daun, usahakan akarnya aktif. Baru dia keluar gimana tadi? Hormon tunas ada di ujung akar. Hormon akar ada di pucuk daun gitu maksudnya. Jangan ketukar. Seperti ya itu sih hanya rumusan ya, dan itu benar. Saya juga belajar ya. Saya juga belajar kultur di situ. Ada pembahasan kalaupun kita nggak pakai hormon bagaimana ya, karena jenis tanaman itu semuanya punya hormon sendiri gitu. Hormon pertumbuhan sendiri. Bunda Daryati bang, metan yang sudah jadi didiamkan berapa lama? Semacam apa ini bundanya? Metannya seperti apa? Berarti media tanam yang sudah jadi atau pada saat apa ya? Pada saat kita bikin atau gimana nih? Membusukkan satu persatu atau sudah dicampur? Assalamualaikum paman guruku, Om Ardi Kun. Waalaikumsalam Om Ardi. Om, besok libur nggak Om? Kalau libur kesini, kita besok syuting YouTube. Tadi pertanyaannya agak detail lagi Bunda. Untuk metannya Maksudnya gimana? Kalau simpelnya sih metan yang siap pakai itu sudah tidak ada panas. Karena kalau kita masukin aja tangan ke metan, kalau misalkan masih ada panas berarti di situ masih berlangsung proses pembusukan, berlangsung proses fermentasi. Kalau Om Bunda pakai ini ya, fermentasi sendiri. Jadi metan yang siap pakai, metan itu sudah dingin sifatnya. beli yang jadi bang, siap pakai. Oh, beli yang jadi siap pakai, misalkan itu udah layak pakai atau tidak, Bunda bisa rasakan aja. Metan itu Bunda taruh di wadah dan Bunda masukkan tangan ke dalam metan itu, apakah panas atau dingin kan gitu. Yang bagus metan itu yang lembab ya. Jangan sampai kekeringan, karena metan itu kalau yang fermentasi dia harus punya bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai itu sifatnya dia kalau kering itu mati bakteri itu. Kalaupun ada yang hidup dia dorman mungkin. Mantap Tidur. jadi artis ya. Wah, enggak juga Om. Siapa itu? Mas Ardi. Oh, gila. Pegang bentar, saya ambil tripod. Ini kotor enggak? HP tanggung. Itu gitu Bunda yang tadi nanya metan ya. Bagus enggaknya Bunda bisa pegang, bisa rasakan
panas atau dingin. Yang bagus itu yang dingin dan agak lembab ya. Seperti itu. Beli yang jadi tadi just got the one gitu budget. Maksudnya apa ya? Ya boleh kalau ada yang mau nanya-nanya barangkali bisa saya jawab gitu. Nah kita pakai kalsium ya. Kita pakai kalsium. Kita pakai asam umat. Nah, kita tutup lagi. Saya enggak yang misalkan Om Bunda terapin di rumah, saya tidak, maksudnya barangkali ya pasti benar lah gitu ya, maksudnya yang sudah Om Bunda terapin di rumah terapin aja ya. Kalau ini yang saya terapin ini cara saya dan sudah cocok di sini gitu. Kelihatan komuk gue dong. Enggak lah. Ini kelihatan dong. Kelihatan. Emang kelihatan lu yang sebelah sono. Aurat. Lutut doang. Aurat gue kelihatan. Enggak lah. Lutut aurat ya? Jangan kelihatan, agak ditunggingin lagi. Kalsium itu apa mereknya gitu? Oh pakai banyak. Kalau yang saya pakai kalsium Manuhara ya. Banyak mereknya. Harganya juga variatif. Tadi abang udah jawab belum? Apa? Campurannya apa aja metannya itu om? Yang ini? Brianaria. Campuran metannya apa aja ini? Yang ini campuran metannya kita pakai skam bakar, kokopit dan kaliandra aja bunda. Jadi nggak gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena sudah mencukupi kebutuhan untuk si tanamannya. Perbandingannya untuk skam bakar dan kokopitnya itu 1:1 dan kaliandranya itu 1:2. Boleh kasih es batu om biar agak segeran juga. Boleh om. Kasih es batu sama PDL Pop. Sepil kalsiumnya Manuhara om. Untuk kalsiumnya ada di atas lagi. Jauh. Ketik aja di Google om, pupuk kalsium Manuhara. Dolores masih ada nggak? Masih. Dolores masih. Mau yang berapa daun? Mau yang pot berapa? Masih. Untuk Om Ardiku, bukan Om Ardikun, tapi Om Ardiku. Ketawa kan? Pasti yang dicari Om Ardi pasti ada, tenang aja. Ada Serikandi Putih, ada Golden Hope, ada Ajisaka Serat Emas, ada Ajisaka Erlin, ada Alicia, ada Rosa, ada Poswet, ada Nina, macem-macem. Untuk malam ini kita live ya hanya edukasi. Mohon maaf sekali. Untuk jualannya, insya Allah besok kita jualan. Iyalah, jangan jualan mulu, bosen. Iya, mancing kali-kali. Nyenengin ikan lah kali-kali, jangan Nyelamatin kali, bukan nyenengin. Terima kasih tap-tapnya untuk yang barusan nge-tap siapa ya? Selamat bergabung yang baru bergabung di live ya Penjuru Nurseri. Enak banget ngomongnya. Tapi kalau orangnya pada kelihatan mah malu juga kali Dem ya. Bisa jadi spill Erlin. Waduh, Erlinnya ada di atas om. Bisa lihat di YouTube. Oh iya, di YouTube atau di TikTok ini bisa dicek om. Bang, buat basmi kutu putih apa? Itu kutu kan insek ya. Kalau bisa pestisidanya insektisida. Ukuran kutunya itu kan kutu putih itu besar. Kutu apa ya namanya kutu putih itu ya? Nah itu kalau yang terlihat, kalau biasanya
jenis kutu itu kan macam-macam dan pestisida, insektisidanya pun macam-macam ya. Dari kutu terlihat sampai kutu tidak terlihat kasat mata. Jadi kalau untuk kutu putih saya di sini pakai Korakron. Korakron ada Mbak? Iya, Korakron. Korakron sama Marsal. Sepil kamera depannya Om. Aduh, jangan. Belum cuci muka. Belum pakai facial foam. Terima kasih like-like-nya untuk Om, Bunda, Om Ardi, dan Bunda siapa tuh tadi? Sorry Dam. Apa bang? Akar iya kecil, pot 10. Untuk sepil airline-nya kemungkinan besok Om. Kita malam ini lagi males. Lagi males naik. Ini yang tanpa akar ya. Saya Iya. mau sungkup. Kalau sungkup kita pakai box yang tertutup rapat. Tujuannya untuk kelembapan di dalam box itu terjaga. Jadi kita nggak perlu siram selama 2 bulan. Ini yang tanpa akar. Saya perlakukan seperti itu. Tadi yang ada akarnya saya hanya taruh di kolong rak aja. Yang penting ada sirkulasi angin di bawahnya. Jadi selama 2 bulan juga baru saya taruh di atas lagi seperti itu. Kedengaran nggak ada suara gua kayak gitu? Kedengeran ya? Kedengaran ya? Boleh dong tanya-tanya daripada diem aja. Ini Apa saya yang nanya nih? akan saya jawab sebisa saya. Dan seperti apa yang saya terapkan di sini ya. Bukan berarti perawatan Om Tante itu salah, enggak. Karena Om Tante yang lebih tahu ya perawatan di kebun sendiri. Dilanjut ya, mau ngimpi dulu Om Ardi. Siap Om Ardi. Om, besok kalau libur main kemari. Besok kita syuting gitu. Sekalian katanya nyari Dolores tuh. Oh dia yang nyari. Iya. Media Bonggol 8 Bang. Untuk Om Sound Corner sama aja Om medianya. Kita media baby, bonggol, potong pucuk, indukan, sungkup, pakai media ini Om. Jadi gitu. sini gue edukasi tentang media dong. Ah, Kedengeran nggak di situ? kedengeran. Di sini aja udah sambil nyiram. Lu balikin kemana kameranya? Oh kedengeran di situ juga. Kedengeran. Jadi untuk media gini rumusannya Om, Tante. Sambil nyiram. Campurannya itu Om Tante sendiri yang tahu. Karena harus disesuaikan dengan kondisi di kebun. Misal Om terletak di Bogor. Di sana dengan kondisi cuaca yang dingin dan angin pun sejuk. Kalau bisa campuran medianya diusahakan yang sedikit poros. Maksudnya kalau ini kan saya di Tangerang ya, di Cimone Tangerang. Di sini panas sekali Om Tante. Makanya saya pakai medianya itu bahasanya itu mungkin bacek ya. Medianya basah lembab tapi poros, tapi tetap poros. Tuh disiram pun dia nggak ngegenang. Dia langsung turun ke bawah. Seperti itu. Jadi media itu bukan berarti media. Jadi Om Tante yang bisa ngukur kebutuhan media campurannya apa aja di sana. Kalau misalkan tempatnya panas, kalau bisa medianya dilembabkan. Jadi diusahakan yang gampang mengikat air. Dan itu ada rumusannya. Gimana rumusannya? Usahain dalam waktu 3 hari itu media sudah bisa menguap gitu ya. Sudah, jangan sampai kering sih, enggak, jangan. Kalau di sini kalau kering itu biasanya berhari-hari sampai 7 hari biasanya kering. Jadi campuran media itu disesuaikan. Selama 3 hari media itu harus berkurang kelembapannya. Itu yang cocok. Kalau di Tangerang kan panas, makanya saya pakai media yang agak rapat ya, agak ngikat air. Kalau di Bogor atau di Bandung ya mungkin media yang poros. Karena dia suhu di sana dingin sejuk. Agak kurang untuk penguapannya, makanya seperti itu. Mungkin sudah cocok media Om Tante di sana.
Jadi jangan diikutin sama media saya karena suhu di tiap-tiap daerah itu beda-beda. Nggak ada lagi yang nanya. Lu yang nanya dong. Lu yang nanya dong. Oke, makasih sama-sama untuk Om Sound Corner. Ini penyiraman berapa kali sehari di sini? Di sini 3 sampai 4 hari. Pemupukan seminggu sekali, pemupukan ya. Penyemprotan pestisida selang seminggu sekali dari pemupukan. Jadi harus ada sifat netral di media. Misalkan sudah mupuk, besoknya kita siram aja, jangan pakai pupuk. Jadi biar netral di dalam media gitu loh. Jadi biar tidak residu. Karena Residu itu semakin dia ada sifat keracunan di dalam media. Jadi sifat kimia dari pupuk itu dia mengendap terlalu lama dan tingkat keasamannya tinggi, bukannya bagus malah asam ya, apa basah gitu ya. Jadi harus ada kita netralkan, maksudnya kita siram dengan air aja tanpa pupuk gitu loh. Kalau di sini ya saya terapin. Nah, kalau indukan seperti ini nanti kan habis dipotong nih. Ya, Taruhnya di mana ini, Om? didinginkan ya, karena ini maksudnya ini kan pakai akar ya, akar sedikit tadi baru saya papas anakannya, kebetulan anakannya ada di atas. Di sini masih menyisakan sekitar berapa helai akar ya? Berapa lama itu di kolong rak? Di sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan, maksudnya di kolong rak itu biar nggak terlalu panas ya. Kalau terlalu panas dia ngurangin daun biasanya. Dan ini pun bisa ngurangin daun sebenarnya. Pasti ngurangin daun karena kondisi akar tidak simbang dengan kondisi daun dan kondisi bonggol. Ini ada yang nanya lagi nih. Kalau pupuk organik kayak enzim itu gimana? Enzim itu termasuk pupuk mikro. Jadi boleh digunakan karena kebutuhannya itu kan unsur makro kayak NPK, mikro enzim, tembaga, zinc, mangan, apalah segala macam ya. Ya boleh digunakan. Tapi sebenarnya yang sangat ketergantungan sekali itu pupuk mikro, natrium, fosfat sama kalium. Seperti itu Om, Bunda. Boleh ditanya-tanya lagi, Om Bunda? Jangan Boleh ragu, juga. jangan sungkan. Saya mau ngopi dulu kayaknya. Oh gitu, boleh, mau ngopi juga. Kopinya udah dingin ya? Sangat tuh. Kopi masih ada tuh. Iya. Tuh, beli lagi. Ini tadi anakan tadi. Kalau enzim itu makro atau mikro? Mikro Om ya yang nanya. Bunda Irina. Bunda Irina itu mikro Bunda. Mikro itu sebenarnya sebagai pelengkap aja. Yang lebih berpotensi pada tanaman itu makro. Makro ya itu dia yang tadi saya bilang. Makro itu nitrogen, fosfat dan kalium. NPK itulah singkatannya. Itu yang lebih berpotensi dan lebih bagus nggak kelengkapan unsur mikronya? Jelas lebih bagus. Jelas yang lebih bagus yang untuk melengkapi mikronya. Makasih banyak, makasih banget, banyak ilmu dari sini. Siap Bunda, terima kasih kembali, semoga ilmunya bermanfaat, amin. Boleh Pupuk tanya. makro itu yang banyak N-nya ya?
apa sih N itu dan apa itu P itu ada K. Jadi sebenarnya itu rumusannya NPK natrium nitrogen, N-nya, P-nya fosfat, K-nya kalium. Nah, apa fungsinya? Fungsi N itu sebagai pertumbuhan daun, hijau daun, buat daun, sebenarnya buat fase vegetatif. Apa itu fase vegetatif? Fase anakan, fase kecilan, fase babyan. Nah, sekarang kita bahas P, fosfat. Fosfat itu tengah-tengah. Karena NPK, P-nya itu tengah-tengah dong. Tengah-tengah itu bisa untuk fase apa? Vegetatif apa generatif? Dua-duanya dua-duanya berpengaruh buat fase ke babyan dan fase indukan, bahasanya lebih mudah seperti itu ya, generatif dan vegetatif dan generatif. Nah, P-nya itu dibutuhkan untuk batang dan pohon remaja lah. Nah, kita bahas yang kaliumnya. Nah, kalium itu pohon dewasa, dia membutuhkan kalium buat fase dia beranak, pembungaan seperti itu. Jadi kalium itu digunakan, lebih pasnya digunakan untuk tanaman dewasa, tanaman yang siap induk, dan itu harus pakai pupuk yang K-nya itu tinggi seperti itu. Jadi Bunda jangan salah, Pak, tanaman dewasa pakainya pupuk N-nya lebih tinggi itu salah. Itu yang ilmu yang saya tahu ya dan saya pelajari. Ada yang nanya nih, Bunda need not enzim mikro kah? Mikro. Enzim mikro, Bunda. Untuk yang bertanya mohon maaf satu persatu ya, karena kita setelah penjelasan baru akan kita jawab pertanyaan selanjutnya. Makronya NPK Om pakai apa? Saya pakai Gandasil, Bunda. Saya pakai yang murah-murah aja. Saya jenis-jenis mahal sudah saya pakai dan hasilnya sama aja dengan yang murah. Yang penting kita pemakaiannya ya, penerapannya itu konsisten. Yang benar seperti itu, nggak usah mahal-mahal pupuk. Cari yang 10.000, 20.000, 15.000. Yang penting kita pemakaiannya pun konsisten sama tahu fungsinya. Aku pikir dia lebih ke agen hayati. Waduh, maksudnya gimana nih Bunda? Agen hayati itu apa ya? Merek apa itu? Merek pupuk kali Merek ya? pupuk. Tahu agen hayati apa ya? Saya pernah dengar ya, agen hayati itu apa ya? Ini bonggolan-bonggolan ya. Saya sekalian nyiram dan kebetulan kameranya ditegakin, tidak dipegang nih. Om Adam capek katanya, makanya sambil nanya aja dah, nanti bisa saya jelasin. Gandasil itu bisa dibarengin sama apa Om? Bagus banget pertanyaannya Bunda. Jadi Gandasil apa dulu nih? Kalau Gandasil D saya pakai buat fase fase kecilan lah, kita ngomongnya yang simple aja. Untuk fase induk anakan saya pakai Gandasil D. Gandasil D itu buat daun ya. N-nya itu lebih besar dibanding P dan K-nya. Jadi fase-fase babyan, fase-fase kecilan dia membutuhkan pertumbuhan daun dan ditunjang sama N-nya itu harus tinggi, dan saya juga pakai Gandasil B. Gandasil B itu buat pada fase generatif, dia buat pembelahan sel untuk buah dan untuk tunas, itu sama aja. Saya pakai Gandasil B itu buat fase generatif, fase indukan. Seperti itu. Dan kalau bisa dicampur tidak, misalkan bisa. Saya biasa yang saya pakai ya. Saya pakai kalsium. Saya campur itu dengan Gandasil B atau Gandasil D. Saya campur, tapi saya kocor ya. Nggak saya semprot daun karena sprayernya terlalu berat karena dia tepung, jadi kita larutkan ke dalam sprayernya terlalu berat dia nyedot yang ngeluarkannya, makanya untuk kalsium saya semprot, rata-rata saya semprot saya kocor, maaf,
Seperti itu. Jadi yang bisa dicampur itu apa aja nih Bapak Guru? Yang bisa dicampur selama saya nerapin ya itu aja. Mungkin ada juga pupuk-pupuk yang lain tapi saya belum saya terapin. Jadi selama yang saya terapin bagus, saya nggak saya coba-coba misalkan campur inilah campur itu nggak. Kalau Jadi untuk cukup aja. pestisida bisa dicampur nggak? Apa dulu nih? Pestisida apa? Mungkin fungi, insek, dan bakterisidanya. Jangan, kalau bisa satu-satu karena mempengaruhi fungsi. Kalau misalkan pestisida dicampur, misal kita mau menghilangkan kutu ya, kutu karena kasusnya banyak kutu putih atau semut atau kutu sisik ya, kita jangan campur sama bakterisida atau fungisida yang buat jamur. Jadi nanti bisa mempengaruhi fungsi dari insektisida itu. Kalau bisa seperti itu. Ini kalau yang lab berarti nggak ke record ya, Dam? Maksudnya Nggak ke record di TikTok enggak ya? ke save gitu. Iya, nggak ke save ya? Ke save? Oh, di TikTok. Iya. Oh, yang lab begini. Iya. Tadi download aja buat upload ke YouTube. Oh. Pernah pakai Merauke. Oh, Merauke, ya tahu saya. Itu pupuk apa ya itu ya? Unsur apa aja itu, Bun? Saya belum pernah pakai Merauke tapi saya tahu. Kalau nggak salah NPK itu ya, NPK Merauke ya. Itu unsurnya gimana? Seimbang apa kandungan NPK-nya berapa? Saya nggak pakai, belum pernah pakai saya. Tapi yang saya tahu itu NPK kalau nggak salah ya. Untuk Bunda Nitnot, setahu aku kalsium itu harus tunggal karena tidak akan homogen. Sifatnya juga basah. Iya. Kalau saya waktu saya terapin itu bisa dicampur tapi sama pestisida. Pestisidanya jenis apa ya? Fungi. Saya pakai fungi itu antrakol ya, namanya. Antrakol. Iya. Nah iya, itu, fungi. bisa dicampur. Kalau misalkan dicampur pupuk yang lain, karena kan saya kalsium itu saya tadi ya pada saat penanaman saya taburin di situ langsung ya. Saya taburin di media langsung. Dan adapun kalau misalkan saya campur dengan ganda silbe, saya pernah juga saya terapin. Memang sih ada yang nggak bisa dicampur ada, tapi selama ini oke aja sih, dan anakan pun keluar. Saya pakai ganda silbe dan alhamdulillah tanaman saya bagus. Om Saiful Soy, media pakai apa Kang? Media pakai sekam bakar, kokopit, dan kaliandra saja Om. Bunda Nitnot, kalaupun dicampur harus dilarutkan secara terpisah baru dicampur. Maksudnya dicampur sama pupuk MA. MA itu apa? MA itu apa ini Bunda nih? Saya mungkin belum pakai MA ya. MA pupuk, merek pupuk. Mungkin ya. Atau Bunda Nitnot typo mungkin? Pupuknya maksudnya NA bukan MA. Kita sharing-sharing Bunda ya. Iya. Saya juga harus banyak belajar lagi. Sharing aja. Tidak menyalahkan juga yang Bunda pakai. Silakan aja kita sharing-sharing. Mas jempolnya ke Seleo. Oh iya bener. Jadi Bunda Nitnot, kalaupun dicampur harus dilarutkan secara terpisah, baru itu. dicampur. Maksudnya dicampur sama pupuknya gitu. Isi apa tadi pembahasannya? Pupuk ini ya. Gandasil kali ya. Gandasil ya. Ya, terima kasih Bunda. Ada penjelasan yang sifatnya edukasi buat teman-teman. Apa lagi dong? Udah. Oh itu nih bongkar ini nih. Kita bongkar. Oh ini belum selesai.
kita bongkar nanti tanian, kita lihat kita mau ganti media. Tapi ya pengalaman ya, waktu itu kita campur tuh, waktu itu pernah saya nyampur fungisida sama insektisida. Saya pakai secara bersamaan, saya tuang secara bersamaan ke dalam sprayer. Itu tidak nyatu, memang nggak nyatu. Ini barusan si Bunda Nitnot bilang nih, besok cobain lagi mas Gandasil campur pupuk kalsium atau CA. Terus perhatiin dia larut sempurna atau tidak gitu. Oh, oke. Tapi saya sudah pakai selama setengah tahun ya. Ada setengah tahun apa setahun ya? Setahun ya Dom ya? Hampir setahun mas. Ya, dan di dalam sprayer ya dia nggak ada penggumpalan dan Tuh Astuti. tapi saya nggak tahu juga ya kalau di dalam ya, karena sprayer saya pakai Yang 15 dan itu gelap ya, tempatnya gelap. Oh enggak deng, maaf Bunda Nitnot, saya campur itu nggak di sprayer kalau untuk kalsium, saya campur di ember dan itu saya aduk dan itu nyatu itu ya. Karena saya kalau kalsium saya kocor tadi ya, nggak saya sprayer, kelihatan sekali di dalam ember 20 liter saya campur dengan Gandasil B itu homogen, nyampur dia. Kalau mau CA yang ada N-nya pakai Maroke Kalnit. Oh, kalsium nitrat. Saya pakai ini Manohara tadi ya. Iya. Saya pakai Manohara, dia saya nggak tahu juga ya lebih dari kalsium yang lain ya, mungkin ya boleh juga sharing-sharing Bunda. Maroke Kalnit tadi ya. Maroke Kalnit. Kalnit itu apa? Kalsium apa? Oh ya, kalsium nitrat. Ya? Alhamdulillah. Biar bongkar kresnya. Manohara CAO kalsium oksida aplikasi kocor. Iya, di sini aplikasi kocor Bunda. Dari kita aduk di ember, terus diciduk pakai gayung kecil. Kenapa nggak pakai power soil? Kenapa tuh nggak pakai power soil? Apa ada perbedaan kah? Coba dong, ini gue nggak power. Enggak, saya nggak pakai apa ya? Satu. Iya, kita bongkar lagi punya Aceng ini dong. Wih, Bang Aceng. Ini kita bongkar lagi nih buat proses pergantian media. Ini bulan 11 terakhir. Jadi begitu ya cara ngebongkarnya. Dikeprik power soil ada CaO, asam humat, asam fulfat. Oh, oke. Boleh Bunda, nanti bisa saya terapin jadi buat apa ya, lebih efisien ya.
Boleh Bunda, terima kasih sharing-sharingnya. Coba nanti kita cek di Shopee. Kalau edukasi penontonnya konsisten ya, 11 dari tadi. Nah, ini kelihatan semua, Dam. Kelihatan, abang enggak. Tangan Ini, doang. Biasanya daun-daun tuanya saya buangin ya. Daun-daun tuanya saya buangin. Biar nanti penanamannya, potnya saya... Bohong ding, aku cuma ngarang, jangan didengerin. Siapa? Bisa aja Bunda Nitnot. Iya, biasanya gini Bunda, saya kadang kalau sudah apa ya, ada pengaruhnya yang saya rasakan di tanaman, saya lebih konsisten ke situ aja. Tapi memang belum coba sih, belum coba. Tapi ya boleh lah, buat mungkin buat temen-temen dan ya buat saya juga terutama. Pamit Mas, mau keliling dulu nyari cewek-cewek Pargoy. Mantap. Aduh. Waktunya berjalan-jalan. Bukan punya Bang Aceh hijauan ya? Ada yang gue gantiin waktu itu. Di situ ada Aceh emang. Ada. Wih. Tanggalin. Aku pernah coba pakai power soil, malah nggak cocok. Waduh, nggak cocok ya Bunda. Emang ya Soil itu artinya itu apa? Ini juga kan ya dari unsur humus ya. Power soil itu ya. Itu merek ya Bunda ya, power soil itu ya. Coba ini sharing-sharing Bunda untuk power soil ya. nggak dicaca Bang. Enggak, biarin yang indukannya. Kan ada juga deh taniannya yang hijauan. Ini jelek nih. Kecil daunnya. Tapi akarnya bagus. Akarnya mendekin tuh. Bantet ini. Pohon. Indukan ini dan tuh. Kasih indukan. Rokok mentol itu tenggorokan kayak Iya emang, kalau ngawalin lagi begitu dong. kalau di sering musik itu kayaknya sih karena saya klik ya bang. Kalau nggak di, kalau nggak diklik juga ini. klik itu, Oh klik. jadi bebas mau diklik mau enggak gitu kan. Kalau nggak diklik mah aman deh. Ya kita beralih ke proses penanaman lagi. Halo? Coba dibilas dulu. Ya kalau masih bagus sih nggak masalah kan. Akarnya bagus. Kecuali yang medianya memang.
Balik lagi, Powersol itu merek betul, dia pengganti humus plus penambah media tanam. Oh, Aku malah kalau aglo super gede yang udah pakai pot 35 tak kasih dikit dolomit dan asam humat. Baru tambah metan, baru jadi nggak ganti metan full. Aplikasi jangan di-spray. iya. Untuk Kalau si mungkin tadi. saya ini ganti metan full. Ini kan tadi saya tanggalin ya, ini bulan 11 saya ganti metan full. Jadi kalau indukan saya baru apa namanya, baru menerapkan lah di sini ya. Indukan itu saya di sini harus hanya sampai pot 17 saja. Ini saya pakai pot 17 rondol. Jadi saya nggak pakai pot 20 atau 25 ya. Kalau bisa pot kecil aja, tapi dia udah tumbuh tunas gitu loh. Ya mungkin karena di sini apa namanya sempit ya. Jadi nanti saya minimalis lah, tapi minimal hasilnya sama, efeknya sama. Gue lihat merahnya ada di atas om. Nggak pakai skam ya itu, pakai om. Ini Skam kita pakai skam bakar, kokopit dan kaliandra aja. Untuk skam mentahnya kita yang sudah ada di skam bakar aja. Tuh malah nambah kalau edukasi 13. Apa? Iya kalau edukasi nambah penontonnya. Iya, kita edukasi, bosen kali temen-temen Dagang mulu. dagang ya. Emang sih hampir jarang ya yang edukasi. Mungkin nanti penjuru nursery kita akan Sering edukasi. ya. Ya kita juga sharing-sharing ya. Mungkin ada teman yang menerapkan atau yang belum menerapkan. Jadi bisa diambil ilmunya. Makin malam makin banyak ini yang nonton. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru bergabung selamat bergabung. Selamat bergabung di live penjuru nursery. Jadikan aglonema sebagai tali silaturahmi, bukan kepentingan pribadi. Asoy. Slebeo. Boleh ditanya-tanya, boleh bantu tap, boleh sharing-sharing. Biasa aja esnya dong. Jangan ragu, jangan sungkan. Jangan takut. Sharing-sharing nih Om. Mungkin saya juga di sini agak kurang gitu ya. Saya juga belajar. Saya juga bisa belajar kan dari Om. Akarnya nggak perlu dipotong ya itu. Tidak, Om Wijaya 65. Karena hormon tunas ada di ujung akar. Itu rumusnya Om apa? Om Wijaya. Om Wijaya. Dan hormon akar adanya di Ujung pucuk daun. Nah, contoh beginilah ya. Ini kan sedang berbunga. Sedang berbunga, dia itu pucuknya ngecil. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, pucuk ngecil itu berarti dia hormon akarnya tidak berjalan. Jadi akar itu tidak progres. Nah, jadi dia menghambat pertumbuhan akar. Nah, kalau akarnya banyak dan akarnya progres, dia pasti akan bertunas. Seperti itu rumusannya Om yang sudah saya pelajarin. Ya, tadi juga kita sudah mengedukasi tentang akar. Kenapa tadi pakai pot 12 tapi akarnya kemerunyuk, tetap ditanam nggak dipotong ya karena alasannya seperti itu Om Wijaya. Pot 12. Pot 12 tadi Om Bonggol. Oh bahas bonggol Ya itu enggak, bukannya tadi ini. saya ngasih tahu kalau ini kan akarnya masih apa ya, nggak begitu banyak ketimbang yang tadi pot 12 kan. Pot kecil akar banyak tapi tetap tanam aja, nggak perlu dipotong. Iya, tanam aja Om. Kadang justru kalau bonggolan akarnya nggak jalan dia Om. Kalau bonggolan itu akar itu netep, dia nggak jalan. Nanti jalannya lagi kalau dia udah numbuh Tunas, udah numbuh batang, udah numbuh daun, maaf. Tuh, bau kan dong bawahnya. Iya dah. Iya. Bau apa? Mungkin saya live-nya tidak lama lagi untuk Om Bunda karena
ada keperluan di luar sebentar, mungkin cukup lama, sekitar beberapa jam gitu. Untuk besok kita akan syuting YouTube di YouTube-nya Neverending Aglonema. Dan untuk tayangnya itu di tanggal 19 pagi, bisa dipantau. Yang belum di-subscribe silakan subscribe. Dan kita juga punya YouTube namanya Penjuru Nur Seri. Itu buat siaran ulang dari sini. Boleh di-subscribe gitu. Dan di YouTube juga ada siaran ulang kita live-nya. Kalau pakai sekam bakar penyiraman berapa hari sekali? Untuk di sini kita penyiraman normal itu 3 hari, paling lama itu 4 hari setengah gitu. Karena kita di sini nggak dihujanin ya Om, kita pakai UV, jadi tidak kena hujan. Mungkin setelah siram, saya akan mengakhiri live-nya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Om Bunda yang sudah mampir, supaya saya nggak lupa ngomongnya nanti. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah sharing. Salam kenal semua, salam beraglonema, salam bertani, salam sabar. Masih ada waktu beberapa lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih tabnya Om Nanokoi. Send coffee, wah terima kasih Om Nanokoi, terima kasih gift coffee-nya nih. Boleh di follow TikTok-nya, Instagramnya juga Penjuru Nur Seri. Terus YouTube-nya juga Penjuru Nur Seri. Boleh di follow, boleh di subscribe. Nah ini cara penyiramannya. Kenapa sih nyiramnya itu sampai ke daun-daun Om? Oh ini kan ada bekas pestisida ya, bekas fungisida. Udah lama juga nih bekas fungisida, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Saya siram, jadi buat ngilangin bekas saja. Dan kadang suka di daun itu kan ada yang media yang nempel, atau ada hama yang nempel. Jadi ya, buat sedikit perawatan lah di daun. Fungsinya seperti itu. Ada yang nanya nih, itu media sekam dan kokopita difermentasi dulu ya Bang? Betul sekali Om Seller Tanian. Kita fermentasi karena di kokopit itu kan ada tanin. Itu yang cukup menghambat untuk pertumbuhan si pohonnya. Jadi kita usahakan meminimalisir atau mengurangi lebih banyak taninnya supaya pertumbuhannya tetap bagus dan konsisten. Semuanya difermentasi Om, kita fermentasi untuk kokopit, kita fermentasi dulu. Kecuali sekam bakar. Ya, kaliandra kita fermentasi karena lebih bagus, dan juga kaliandra ngebul, jadi ya supaya nggak kelilipan. Nah, setelah kita aduk baru kita fermentasi bareng gitu. Kita gabung. Bagusnya fermentasinya dicampur atau terpisah Bang? Tergantung. Kalau kokopit kita pisah dulu satu-satu. Kokopit kita pisah supaya taninnya itu hilang. Kalau tidak hilang, bisa dibilang untuk mengurangi banyak taninnya gitu. Jadi baru nanti setelah taninnya sudah berkurang banyak, baru kita campur gitu. Untuk perbandingannya sekam bakar dan kokopit 1:1, untuk kaliandranya banding setengah. Oh iya nih, buat ilmu nih, buat temen-temen nih. Boleh itu. Jadi untuk masalah media tanam ya. Tadi kan kita fermentasi, untuk fermentasinya masing-masing dulu ya. Kokopit kita hilangkan taninnya, dan kaliandra kita pisahkan batang-batang kasarnya, kita pisahkan, kita ambil yang ranting-ranting halus dan empuknya aja. Terus itu kita fermentasi, kita buang juga taninnya yang berlebih. Nah, setelah itu hanya sekam bakarnya aja nggak kita fermentasi, karena cukup kita diamkan yang lama juga ya, biar nggak terlalu panas dia.
Nah itu kita campur. Nah, jadi setelah dicampur kita ada proses biar nyatu ya, biar homogen lagi kita. Nah itu kalau saya di sini saya pakai bakteri dari nasi ya, dari nasi basi. Itu apa itu, jamur yang ininya ya, jamur kuning ya, jamur kuning. Nah itu kita rendam dan airnya kita siramkan lagi untuk proses selanjutnya, itu proses homogen, biar nanti media itu menyatu, unsur itu menyatu, kita masukkan karung lagi, kita siramin sama bakteri itu. Seperti itu. Jadi ada proses penambahan bakteri, Om Salertanian. Nah ini dia nanya nih bang, tanin itu apa bang? Getah. Getah sih simpelnya. Kalau teh celup sampai nggak ada taninnya, sampai teh celup itu tidak mengeluarkan warna, itu simpelnya seperti itu analoginya. Ini Bunda Irina sepil hostnya dong gitu, aduh. Hostnya jangan disepil Bunda, besok aja pohonnya kita sepil ya. Soalnya lagi coba berbagai media tanam dengan bahan dasar beda-beda. Boleh om. Kita mencoba tidak ada salahnya daripada kita tidak mencoba sama sekali. Dari mencoba kita bisa tahu mana yang bagus dan mana yang cocok untuk tanaman di rumah kita gitu. Oh getah ya? Iya om Salertanian. Gitu. Ya kalau karena apa ya, tanin itu tidak, selama masih ada taninnya, getah itu akan menyumbat, akan menyumbat si akar sendiri kan ya. Jadi biasanya yang sudah keracunan tanin, jadi akar itu tidak bergerak sama sekali dan cenderung menguning si akarnya itu. Jadi yang bagus tetap untuk aglonema akar putih, seperti itu, dia akar produktif. Oke, Om Bunda, terima kasih banyak sudah mampir, sudah sharing-sharing seputaran peraglonemaan. Terima kasih Bunda yang sudah memberi saran juga. Terima kasih yang sudah tap-tap, terima kasih yang sudah give. Salam kenal dari saya. Apalagi ya? Oke Om Bunda, terima kasih banyak sudah mampir ya. Jangan lupa di follow dan subscribe YouTube-nya Penjuru Nursery. Follow TikTok-nya supaya tidak ketinggalan tentang edukasi. Next time kita akan edukasi di lab kultur ya Penjuru Nursery. Gitu. Selamat malam, semoga sehat selalu dan diberi kemurahan rezeki, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.